Halo guys, selamat datang di channel Ricky Manurung. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film lagi yang berjudul The Boat, dimana film ini menceritakan seorang laki-laki yang ingin berlayar di lautan bebas dan dimana dia menjumpai sebuah kapal layar yang tidak ada awaknya, bisa dikatakan misterius ya. Jadi teman-teman penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe dan dukung terus channel ini, dan selamat menyaksikan, enjoy. Zombie apocalypse. Film diawali dengan pria yang bernama Joe yang hendak berlayar ke laut lepas dengan menggunakan perahu kecil miliknya. Di tengah perjalanan ia mengalami suatu gangguan, yaitu sebuah kabut tebal yang menghalangi penglihatannya. Namun Joe tetap bersemangat melakukan perjalanannya. Di tengah kabut, Joe menemukan kapal layar dengan ukuran yang lebih besar dari perahu yang dimilikinya. Joe yang merasa penasaran menghampiri kapal tersebut untuk memeriksanya. Ia memanggil seseorang yang berada di kapal tersebut, namun beberapa kali ia tidak ada seorang pun yang keluar dari sana. Akhirnya Joe memutuskan untuk masuk ke dalam kapal. Namun sebelum masuk, ia mengikat perahu kecil miliknya ke kapal tersebut. Setelah masuk, di dalam kapal terdapat kamar dengan perlengkapan tidur dan dapur yang penuh dengan barang-barang serta persediaan makanan. Namun, setelah Joe menelusuri seluruh ruangan kapal tersebut, tidak ada seorang pun yang ia temukan. Kapal tersebut seolah-olah menjadi misteri karena menyediakan tempat yang layak, namun tidak berpenghuni sama sekali. Lalu, Joe mencoba untuk mencari siaran radio yang ada di kapal tersebut, berharap dapat terhubung dengan seseorang di luar sana. Port control, Valletta port control. This is sailing vessel Aeolus. Over. Namun sayangnya radio tersebut tidak dapat terhubung ke saluran manapun. Akhirnya Joe memutuskan keluar untuk kembali ke perahunya. Namun ternyata perahu kecil miliknya telah hilang entah kemana. Aneh bukan? Joe yang panik langsung masuk kembali ke dalam kapal, mengambil teropong untuk mencari keberadaan perahu miliknya. Setelah melihat ke beberapa sudut lautan, namun hasilnya nol. Perahu miliknya tidak ditemukan sama sekali. Bahkan ketika kabut laut sudah menghilang, setelah itu, Joe membuat peta untuk menentukan posisinya. Ketika Joe masuk ke dalam kapal, tiba-tiba saja pintu ruangan yang ada di sana menutup dengan sendirinya. Joe yang merasa terkejut disertai penasaran langsung menghampiri pintu tersebut. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Di luar, Joe melihat kembali peta sebelumnya yang telah ia buat. Dengan memanfaatkan angin laut yang cukup kuat, Joe menarik tali pada layar kapal untuk membawa kapal tersebut ke arah yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian, totong jago miliknya Joe kebelet mau pipis. Ia pun kembali ke dalam kapal untuk masuk ke toilet. Haha, sadis banget sih. Ketika hendak keluar dari sana, tiba-tiba pintu toilet terkunci dengan sendirinya. Awalnya Joe tetap merasa suntai, tentram, damai dengan situasi sekarang. Dan ketika ia mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka pintu toilet, tiba-tiba ia menemukan noda seperti darah pada rak tempat penyimpanan odol. Namun Joe yang sedang suntai tidak memikirkan hal itu, karena ia terfokus mencari cara agar dapat keluar dari sana. Setelah itu, Joe mendengar suara saluran radio dan tak lama kemudian dari luar muncul kapal besar yang sedang berlayar.
Lalu Joe yang merasa ada kesempatan mencoba untuk memanggilnya. Namun usahanya sia-sia karena jarak kapal tersebut berada jauh dengan posisinya. Akan tetapi perjuangan Joe tidak cukup sampai di situ. Ia mencoba mengambil tali layar melalui jendela toilet lalu menariknya. Dan setelah itu tali tersebut dilemparkan keluar dengan tujuan agar bisa tertarik dan membelokkan laju kapal. Dengan begitu, kapal yang dinaiki Joe bisa mengikuti arah kapal besar tersebut. Namun tali yang dia lempar malah membelit baling-baling mesin kapal yang membuat leher Joe terbelit karena tertarik oleh baling-baling kapal tersebut. Untungnya Joe berhasil melepaskan tali tersebut dengan menggunakan tongkat. Namun dirinya terbentur ke bawah hingga ia pingsan. Singkat cerita, badan kapal mengalami kebocoran dan air mulai masuk ke dalam kapal tersebut. Joe yang telah tersadar kembali mencoba segala cara untuk keluar dari sana. Namun lagi-lagi hasilnya nol. Joe yang mengalami dehidrasi terpaksa meminum air laut yang rasanya asin banget, anjing banget. Di luar matahari tenggelam dan hari mulai gelap dan Joe masih terjebak di dalam toilet kapal tersebut. Cuaca yang buruk dengan angin kencang disertai hujan petir dan gelombang laut yang tinggi membuat kapal tersebut berombang-ambing. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa agar bisa selamat dari badai tersebut. Setelah terombang-ambing cukup lama, akhirnya badai pun berhenti dan untungnya Joe masih bisa selamat dari kejadian tersebut. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidurnya dengan kondisi yang pucat karena badan kapal mengalami kebocoran, ditambah hujan badai semalam, yang terpaksa Joe harus tidur berendam di air yang hampir menenggelamkannya. Tubuhnya mengalami kram dan ia mencoba untuk memulihkannya. Lalu setelah kondisinya pulih, Joe kembali mencoba menabrak pintu beberapa kali dan akhirnya pintu toilet tersebut bisa terbuka. Setelah keluar, Joe membuat perahu kecil dengan memanfaatkan benda yang ada dengan tujuan untuk pergi ke tepian laut karena setelah mengalami kebocoran mungkin saja akan tenggelam. Setelah selesai ia berkemas membawa makanan dan minuman yang ada di kapal dan lalu pergi dengan perahu yang ia buat. Setelah beberapa meter mendayung dengan perahu buatannya, Joe berubah pikiran dan membuatnya kembali ke kapal tersebut. Ia kembali untuk membuang air dan membersihkan mesin yang ada di kapal karena Joe berpikir bahwa kapal tersebut tidak akan tenggelam setelah dia perbaiki. Ketika sedang memperbaiki layar kapal, tiba-tiba Joe melihat kapal lain yang sedang berlayar di sana. Ia pun bergegas pindah ke perahu kecil buatannya untuk mengejar kapal tersebut. Ketika Joe berusaha mendayung perahu buatannya sampai dekat dengan kapal asing yang sedang berlayar tersebut, secara misterius tiba-tiba saja kapal yang ditinggalkan tadi malah menghampirinya dengan cepat. Waduh. Untung saja Joe langsung melompat dari perahu ketika kapal tersebut hendak menabraknya. Dan ketika harus sudah malam, Joe masih berenang di tengah lautan dengan dikelilingi lumba-lumba di sana. Ketika kapal misterius menghampirinya lagi, ia pun harus terpaksa menaiki dan bermalam dengan tubuh yang menggigil karena kedinginan. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidurnya dengan kondisi fisik yang semakin memburuk. Dan seperti biasa, pintu ruangan di sana kembali terkunci dengan sendirinya.
Lalu Joe masuk ke dalam toilet yang ada di sana dengan tujuan untuk keluar lewat sebelah pintu yang menembus jendela. Joe menemukan pisau dengan sedikit noda darah, namun dirinya sedang serius, tidak menghiraukan hal itu. Dan lagi-lagi jendela kapal terkunci rapat, tidak bisa dibuka sama sekali. Sementara keadaan di luar, ternyata kapal misterius tersebut sudah sampai di tepi lautan, lebih tepatnya di tempat Joe berasal. Lalu pintu toilet yang awalnya terkunci tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Kemudian Joe keluar dan ruangan tadinya terkunci tiba-tiba bisa ia buka. Joe yang masih penasaran dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya langsung keluar dari kapal dan mencari seseorang yang ia kira sedang mempermainkannya. Joe mencari ke setiap sudut tersebut, namun anehnya ia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian ia merasa sangat terkejut ketika melihat kapal layar misterius tanpa awak tersebut tiba-tiba bergerak sendiri ke tengah lautan. Lalu kapal tersebut mendadak menghilang secara misterius. Setelah itu, Joe berjalan pulang menuju rumahnya. Namun Joe merasa sangat terkejut ketika melihat perahu kecil miliknya yang berada di ship awal ternyata masih ada di sana atau di tempat awal memulai perjalanannya. Dan tamat. Oke guys, jadi untuk film ini bisa disimpulkan bahwa film ini mengandung unsur horor juga. Karena kapal yang sendirinya bergerak dan masih banyak lagi kejadian aneh di dalam kapal tersebut. Banyak kejadian-kejadian aneh seperti kapalnya bergerak sendiri tanpa awak dan pintunya terkunci sendiri. Itu bisa dikatakan horor ya, mengandung unsur horor juga. Dan dimana kemungkinan di kapal ini dulunya terjadi pembunuhan dan arwahnya tidak tenang, dimana banyak sekali tanda-tanda ada bercak darah di pisau dan di rak tempat odol. Kemungkinan itu bisa jadi tempat kejadian pembunuhan. Oke guys, sekian dulu video dari saya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa.